Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Tinggal menghitung hari, kita akan bertemu dengan bulan yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah, bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, nama lainnya adalah Sayyiduz Zuhur, Raja, penghulu, tuan dari seluruh bulan. Jadi kalau ada raja, ada penghulu, ada tuan dari seluruh bulan, bulan itu adalah bulan Ramadan. Pertanyaannya timbul, kenapa Ramadan bisa menjadi raja? Kenapa bisa menjadi tuan? Kenapa bisa menjadi penghulu dari seluruh bulan? Ada dua hal yang membuat bulan Ramadan itu menjadi paling istimewa, dan dua-duanya hanya Allah pilihkan itu ada pada bulan Ramadan. Pertama, yang membuat bulan Ramadan menjadi raja, di bulan Ramadanlah Allah Subhanahu wa ta'ala memilih tempat untuk diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah tidak pilih bulan Muharram. Allah juga tidak pilih bulan Rabiul Awal. Allah tidak pilih bulan Syawal, tidak Zulkaidah ataupun Zulhijjah. Tapi Allah pilih tempat untuk menurunkan Al-Quranul Karim justru pada bulan Ramadan. Karena itu, nama Ramadan pun tercatat dalam Al-Quranul Karim. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan tempat diturunkan di dalamnya Al-Quran yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ramadan menjadi pilihan yang luar biasa, menjadi bulan yang paling istimewa karena diturunkannya kitab suci Al-Quran di bulan itu. Oleh karena itu, kalau kita akan bertemu dan memasuki bulan suci Ramadan, sebaiknya kita sudah mulai memasang niat, sudah mulai memasang tekad, sudah mulai melatih kebiasaan untuk merutinkan bacaan Al-Quran. Kalau tahun lalu kita seolah-olah berada pada suasana yang paling sulit ketika bulan Ramadan masuk. Pandemi ketika itu mulai menyebar di seluruh negeri kita. Masjid rata-rata kita tutup, sholat berjamaah
tidak kita lakukan lagi di masjid. Bahkan sholat Jumat kita pindahkan di rumah kita. Puncaknya bahkan sholat Idul Fitri kita tahun lalu pun rata-rata dilakukan di rumah kita masing-masing. Tahun ini keberkahan itu sudah mulai turun kepada kita. Masjid sudah mulai dibuka pintunya. Safnya sudah mulai diisi dan mulai penuh. Jangankan sholat Jumat, sholat fardu pun kita sudah berjamaah. Oleh karena itu, pengurus DMI Sumatera Barat pun meminta untuk meramaikan masjid di bulan Ramadan tahun ini. Bahkan untuk membiasakan tahsinul Quran, tadarusan di masjid dan di rumah kita. Buatlah target. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi yang terbaik dari seluruh Ramadan yang telah kami lewati selama ini. Jadikanlah lidah kami, lisan kami, lisan yang mampu untuk membaca kalam suci-Mu, membaca kitab Al-Quranul Karim, karena memang keberkahan ada di tengah-tengah kita semua. Ada dua pilihan yang ditawarkan oleh Rasulullah untuk Al-Quranul Karim kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik. Man ja'alal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah. Siapapun di antara kamu yang menjadikan Quran sebagai pedomannya, menjadikan Quran sebagai panutannya, sebagai tuntunannya, sebagai imamnya, Al-Quran di depannya itulah ia akan membimbing dan menuntunnya ke sorga. Ini pilihan satu. Menjadikan Quran sebagai panutan, sebagai tuntunan, sebagai panduan, sebagai imam, tempat untuk memahami, mempedomani, menjalankan seluruh keseharian dalam hidup kita. Al-Quran itulah yang akan membimbing jalan ke arah jalan yang lurus. Pilihan kedua, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapapun di antara kamu yang menjadikan Quran sebagai makmumnya, dibelakanginya, tidak dipedulikannya, dicuekinnya, tidak dijadikan sebagai panutan dan tuntunan, tapi justru dibelakangi, Quran di belakangmu itulah yang akan menerjangmu ke dalam jilatan api neraka. Karena itu kita memang perlu terjemahan Quran dalam bahasa Inggris. Kita perlu terjemahan Quran dalam bahasa Jerman. Kita perlu terjemahan Quran dalam bahasa Cina. Kita perlu terjemahan Quran dalam bahasa Spanyol. Tapi yang paling kita perlukan sebenarnya adalah terjemahan Quran dalam hidup kita. Terjemahan Quran dalam kehidupan kita. Agar yang kita baca itu, yang kita pahami itu, bisa kita untuk mengamalkannya. Persoalan kemudian timbul, banyak kita yang tidak serius ketika membacanya, tidak fokus ketika memahaminya, dan tidak maksimal
ketika diperintah untuk mengamalkannya. Kita butuh Quran kadang-kadang hanya pada posisi waktu kita sedang sulit. Ketika ada kemalangan kita cari Quran. Ketika ada kematian, ada musibah, kita cari Al-Quran. Ketika ada kesusahan, kita cari Quran. Padahal pada waktu kita sedang dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bersukaria, kita lupakan dan kita tinggalkan. Belum ada jaminan Ramadan tahun depan kita diberikan kesempatan untuk bertemu Ramadan. Apalagi 2, 3, 4, 5, 10 tahun yang akan datang. Paling tidak Ramadan tahun inilah kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik. Sinari rumahmu dengan bacaan Quran, kata Rasulullah. Karena memang rumah yang tiada bacaan Al-Quran di dalamnya, tidak ubahnya bagaikan kuburan, sunyi, senyap, hening, mencekam, dan menakutkan. Semoga kita mendapatkan keberkahan Al-Quran pada tahun ini, keberkahan Al-Quran dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.